Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tak terbilang, tak terhingga nikmat-nikmat yang sudah dan selalu kita terima. Sungguh kalau kita memikir dan mau berpikir sekedar apa yang ada di diri kita, susah untuk mengimbangi dengan ibadah apapun. Karena nikmat Allah SWT di tidur kita, dijaga kita, melek kita, merem kita, tetap berjalan. Saya pernah membaca ada orang sakit harus pakai oksigen. Itu oksigen yang kita hirup sehari-hari itu kalau di rumah sakit kan bayar. Andai saja kita untuk urusan oksigen harus bayar, gak kober untuk beli barang-barang mahal. Semuanya hanya untuk membeli oksigen, dan itu pun tidak cukup. Pengandian demikian memang sesuatu yang mustahil, tetapi untuk memotivasi syukur kita memang sangat penting, bahwa apapun yang ada di diri kita ini sungguh wajib kita syukuri dengan tetap taat kepada Allah SWT, sebanyak-banyaknya bersyukur pada Allah SWT, dan sedapat-dapatnya untuk menjauhi apapun larangan Allah SWT. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan agak nyeleneh tapi banyak, ya hanya hari ini saja. Bagaimana hukumnya memperingati hari Kartini? Yang kebetulan juga tanggal 13 Rajab ini hari kelahiran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan saya yakin banyak yang lahir pada tanggal sekarang ini. Iya, secara fikih sih tidak ada masalah kok memperingati hari lahir siapapun lah. Hari lahir penjenengan sendiri silahkan, itu wilayah fikih sosial, fikih kemasyarakatan. Tidak usah digedek-gedek nih, dibesar-besarkan. Oh ini bid'ah, itu bid'ah. Sudah kakean bid'ah bisa. Tidak usah memperingati Maulid bid'ah, Rajabiyah bid'ah. Peringatan-peringatan hari kelahiran memperingati bid'ah. Cek wakai lah kulaat bid'ah itu. Kita tidak usahlah ke situ ya. Apa-apa yang wilayahnya sosial sudah tidak usah dicap bid'ah. Yang bisa dicap bid'ah itu pun harus selektif. Itu menyangkut ibadah dan akidah, atau akidah dan ibadah. Akidah itu kepercayaan, ibadah itu peribadatan. Itu saja kok. Selebihnya jangan gampang-gampang ngecap bid'ah, apalagi saudaranya sendiri sama muslim yang dibid'ah-bid'ahkan. Jangan. Khawatir saya malah mantul pada diri yang membid'ahkan, yaitu membid'ahkan orang yang beribadah adalah bid'ah juga kan, gitu kan. Tidak usah ya. Jadi orang memperingati hari Kartini ya silahkan aja kalau memperingati. Tapi sejujurnya saya pribadi, ingat saya belum pernah mengucapkan selamat hari Kartini. Ingat saya ya, baru sekarang ini. Karena ya sejujurnya saya janggal sih, tanpa mengurangi penghormatan saya pada Raden Ajeng Kartini, tanpa mengurangi penghormatan saya pada pejuang-pejuang negeri ini,
Tetapi kayaknya semua hari besar Indonesia itu yang pakai nama orang hanya satu ini ya. Mestinya kalau gitu 17 Agustus harus hari Soekarno-Hatta. Iya kan? Tanggal 2 Mei hari kelahiran Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Hari Pendidikan Nasional, oke lah. Kemudian tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, silahkanlah. Nah ini kok Hari Kartini ke biyen ceritanya piye? Ya mohon maaf, saya sungguh tetap menghormati beliau, tapi andai kata bisa itu cobalah ndak usah pakai begini. Misalnya Hari Pendidikan Remaja itu silakan lah. Atau hari ibu kan sudah ada nggih. Kok Hari Kartini lah apa sih? Ya mohon maaf, tetap beliau tetap hebat, tetapi kalau dibilang hebat untuk zaman itu, ya Dewi Sartika jauh lebih hebat toh. Cut Nyadi jauh lebih hebat. Wong itu hanya surat-suratnya R.A. Kartini kan. Habis gelap terbit terang itu isine surat-surat Raden Ajeng Kartini. Lah surat menyuratnya loh. Ya, katakanlah tetap kita hargai sebagai gagasan, tapi belum diaplikasi, belum diimplikasi sama implementasi sama sekali. Nah, kalau Dewi Sartika kalau sudah mendirikan sekolah, kemudian Cut Nyadin ikut perang, dan banyak lagi lah, banyak lagi. Ya mestinya penghormatan kita jangan pada kultus, jangan pada perorangan. Nah kalau kultus itu bid'ah itu ya, kultus itu bid'ah. Jangan. Tapi sekali lagi ini sejarah, terserahlah pendahulu kita kenapa menetapkan sebagai Hari Kartini, dan terserah panjenengan juga kalau mau memperingati, peringatilah. Kalau tidak juga tidak apa-apa, itu bagian dari sosial kemasyarakatan kita. Tapi yang pasti kita harus menghormati, menghargai jasa para pejuang pendahulu kita, siapapun, laki-laki atau perempuan, kita hormati. Kalau sebagiannya ada diabadikan menjadi hari tertentu, ya monggo saja. Tapi kalau Hari Kartini agak janggal saya, agak janggal. Tapi penjenengan monggo aja kalau ada respon silakan, karena di sosial media juga sudah sangat banyak komentar-komentar tentang itu. Saya tidak ingin lebih jauh, hanya karena saya ditanya bagaimana hukumnya memperingati Hari Kartini, maka saya katakan karena ini wilayah sosial, asal tidak ada kultus perorangan, sekedar untuk membangkitkan semangat untuk berjuang, untuk belajar, ya monggo saja, tidak usah dibid'ah-bid'ahkan. Tidak usah dilecehkan, tidak usah. Kita harus menjunjung tinggi persaudaraan antar sesama bangsa ini yang sudah mau diacak-acak oleh, mohon maaf, konglomerat. Konglomerat ini rupanya mulai mencengkeram penguasa ini. Saya mohon maaf, ini harus saya katakan terus terang, para penguasa saya mohon panjenengan itu didukung rakyat. Panjenengan ini ada karena rakyat. Tolong perhatikan nasib rakyat, jangan nasib konglomerat. Sudah mulai banyak pejabat yang bisa dibeli, bisa didekati, bisa dibujuk oleh konglomerat, dan banyak yang keperosok ke wilayah korupsi hanya gara-gara berkolaborasi, bekerja sama dan berkolusi, kemudian korupsi. Yang senggarai korupsi memang ya salah satunya mereka ini. Ya kita mohon maaf kepada konglomerat, toh saya tidak menyebut nama, tapi penyebab pejabat atau penguasa korupsi itu bukan rakyat kecil, pasti bukan. Apa sing tinggi paitan itu, sing mudah, tidak ada. Kita ini apa? Tapi saya sedih kalau ada pejabat yang diperhatikan konglomerat, itu sedih. Jumlahnya hanya sedikit, dan katakanlah kalau mereka mohon maaf hilang, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Toh mereka kekayaan, engkau nek kecentok atau konangan atau katakanlah ada masalah itu lari ke negara lain, dan itu sudah banyak.
jumlahnya banyak. Oleh karena itu saya himbau melalui TV 9 ini, mohon tidak usah takut menyiarkan, toh saya juga tidak menyebut nama. Jadi tolong para pejabat yang penjenengan dipilih oleh rakyat, perhatikan nasib rakyat, dan di akhirat pasti akan menjadi pertanyaan. Dan juga kalau penjenengan terlalu memperhatikan konglomerat tanpa kemudian malah menggusur rakyat, kemudian malah ngiwak nih rakyat, ngiwak nih itu apa? Ya kiwo itu kiri. Jadi dikiwak nih dalam bahasa Jawa itu disisihkan, gak diperhatikan. Waspadalah, hidup di dunia hanya sebentar. Jadi tanggung jawab pemimpin itu berat. Oleh karena itu amanah itu harus dipikul dan harus bersama rakyat. Jangan hanya dekat rakyat kalau akan pemilu kada, jangan hanya pemilihan umum saja, jangan. Harusnya dekat rakyat ya setiap saat, sebagaimana para pemimpin masa lalu, para khulafa rasyidin, justru mereka sangat memperhatikan rakyat. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya memberi kesempatan pada penjenengan untuk bertanya. Bagaimana hukumnya menginterupsi khotib? Besok saya khutbah di sini. Kalau ada yang berani menginterupsi silakan. Iya, menginterupsi itu nyelani. Memang pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman. Waktu itu Sayyidina Umar khutbah, kemudian Sayyidina Utsman datang telat. Ya entahlah karena kesibukan ya. Tapi tidak telat banget kayak Jamaah Al-Akbar, enggak lah. Jamaah Al-Akbar pun enggak ada yang telat. Tapi yang banget ada. Coba saya sering kok naik mimbar di sini baru berapa baris begitu turun langsung penuh. Itu berarti kan nyanyi telat. Tapi baiklah. Sayyidina Umar berkhutbah, kemudian Sayyidina Utsman datang. Sayyidina Umar berhenti sebentar, tanya, apa sudah sholat? Belum, silakan sholat tapi agak cepat. Langsung khutbah lagi. Ini yang dijadikan alasan sebagian orang untuk memungkinkan adanya interupsi. Saya terus terang tidak setuju, walaupun saya yang mengkampanyekan khutbah komunikatif. Saya terus terang di mana-mana sampai hari ini pun masih mengkampanyekan khutbah komunikatif. Khutbah komunikatif itu khutbah yang diharapkan bisa membangkitkan semangat jamaah supaya tidak tidur. Sebab selama ini kan gitu kan, siapapun yang sulit tidur silakan Jumatan, maka akan mudah tidur. Embuh jelalah kok yang ngono. Ya di samping dikancani setan mungkin ya, tapi yang jelas umumnya orang Jumatan itu, ya bukan umumnya sih, banyak yang tidur kalau khotibnya tidak komunikatif. Kalau khotibnya membaca saja, kemudian atau khotibnya hanya ngomong carpe diem atau monolog, itu terus terang ya bisa tidur semua. Lalu alasannya lebih baik tidur daripada guyon. Yes, gak Jumatan pisan rapopo wis. Tapi saya menyerukan khutbah komunikasi itu bukan tanpa alasan kok. Ya alasannya salah satunya itu supaya misi khutbah itu nyampe ke hadirin, supaya mereka bisa mendapatkan pencerahan. Satu. Yang kedua, toh khutbah itu andai kata bahasa Arab tok itu turun sah kok. Sekali lagi khutbah bahasa Arab, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Turun sudah sah itu. Sebab rukun khutbah itu adalah hamdalah, syahadat, sholawat, baca Quran, wasiat takwa, ittaqullah. Beres. Jadi sekali lagi umpama khutbah besok itu, saya besok khutbah ini di Al-Akbar, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Khutbahnya sah, jumatannya sah. Wong kemudian nggak apa-apa, sebenarnya nggak sah kan. Timbang tinggal turu. Lah kene khutbah kono turu. Nah maka karena ini sudah sah, oke. Selanjutnya adalah imbuh, tambahan itu. Jadi boleh dengan, kan selama ini ada, oh khutbah itu jangan mengacung-acungkan tangan. Ya oke lah wes. Pas mau coba Arab tadi tidak mengacungkan tangan kok saya. Tapi setelah itu kan sudah, umpama saya medun kan sudah sah jumatannya. Nah daripada medun wong cik lagi awet ya sudahlah, ditambahi ceramah. Ceramah itu bahasa Arabnya juga khutbah. Khutbah itu bahasa Indonesianya ceramah. Lah ya memang gitu kan. Khutbah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ceramah. Ceramah itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya khutbah, ya sudah. Nah jadi terus ceramah, makanya kalau saya khutbah penjenengan titeni, nek aku sing khutbah kok penjenengan turu pancen kebangetan ngono wis. Saya selingi kadang-kadang ya ada joknya dikit-dikit, tidak apa-apa, memang ceramah kok. Ya khutbahnya sudah selesai. Saking aku gak medun ngono ae. Sekali lagi saya mengharapkan ini khutbah komunikatif ini supaya kita mendapatkan pencerahan. Dan sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada semua khutbah, semua khotib, apa yang menjadi kendala untuk Jumatan ini cobalah dihilangkan. Sudah sangat lama khotib dikeluhkan oleh jamaah, saking jamaah gak wani muni ngono. Ngeluhkannya kepada yang lain. Waduh khutbahnya ngantuk, khutbah mau ngerokok tok, padahal dia sing turu. Khutbah ya omong swarga, omong rokok, tapi pas omong swarga jamaah turu ngono lho. Khutbah apa ngomong rokok tok ngeden-ngedeni ae. Pas ngomong swarga mergo turu. Baik. Nah, oleh karena itu ya tanpa mengurangi apresiasi saya pada khutbah, pada para khotib, tetapi tentu saya sangat berharap bagaimana supaya mengusahakan khutbah yang bisa menyebabkan jamaah tidak tidur. Bahkan saya sebenarnya ingin khutbah kapan-kapan pakai LCD, pakai layar gitu ya kapan-kapan, tapi nggosek jadi protes supaya ada variasi. Tetapi kalau interupsi, nah saya tidak setuju. Perang, nah diinterupsi mesti debat kan. Kemarin ada kan khotib yang marah-marah pada jamaah gara-gara jamaahnya mengoreksi bacaan Qur'annya. Jamaahnya benar sebenarnya, bacaan penjenengan salah, itu benar bahwa dia membetulkan itu bahwa bacaannya salah, itu memang khotibnya salah bacaan, tapi tersinggung berat, kemudian marah ya dalam khutbah itu, di atas mimbar itu marah. Kemudian setelah marah ya terus khutbah lagi. Ya memang ya sejujurnya saya mohon maaf ya, banyak sekarang itu khotib yang Qur'annya tidak bagus. Maka di Al-Akbar ada imam dan khotib, karena pertimbangannya adalah jangan-jangan nanti imam khotibnya bacaannya kurang bagus, maka kita siapkan imam yang bagus. Tapi mohon maaf, saya juga kadang-kadang tersinggung. Mohon maaf. Bismillah, saya tetap ikhlas. Kalau di Al-Akbar saya tahu ini para imam ini orang baik-baik, orang imamnya sudah memenuhi syarat, maka saya khutbah di sini. Oke, saya jadi makmum. Tapi ada masjid yang imamnya itu KW. Ya mbok KW telu, mbok KW papat pokoknya. Ya mohon maaf, saya mohon maaf banget. Saya tidak menyebut
nama masjid, tapi saya terus terang sungguh andai saja yang imam itu aqra'uhum pantas menjadi imam, yes, saya siap jadi makmum. Tapi ada masjid yang imamnya KW, langsung begitu saya turun tuh dia maju, gak basa-basi nawani ya ora. Malah aku pernah dibisi, Ustadz nanti ada imamnya. Ya Allah, syutingan ini. Bukan hanya bacaan, bahkan kemudian kaifiyah sholat tuh salah. Loh, nek imam kaifiyah sholat salah, oke lah, kalau soal sah, moga-moga Allah SWT menerima dan dimaafkan. Tapi kalau segera ngangkat tangan gak mau, itu untuk imam tidak bisa. Untuk duduk kemudian posisi kakinya salah, itu untuk imam ya tidak bisa. Dan saya di belakangnya saya tahu itu. Kemudian ada yang imam nyungsang, bacaannya nyungsang. Nyungsang itu surat sing ngisor di ini rakaat pertama, kemudian surat yang atasnya ditaruh di rakaat kedua. Itu untuk hufadzul Quran wajib mufaraqah. Lah nek ngono kuwi kan aku repot. Otomatis saya akan mufaraqah. Karena saya mufaraqah maka Jumatan saya tidak sah. Dan saya harus sholat zuhur 4 rakaat. Lha kok mengerjakan pekerjaan saya? Hah? Tolong masjid-masjid yang seperti itu pertimbangkan untuk saya khutbah di masjid itu sekali saja. Cukup sekali. Ya saya mohon maaf benar, saya sungguh Allah SWT maha tahu lah hati saya. Saya bukan soal saya nggak jadi imam enggak, tapi soal Jumatan saya kan harus ngulang, itu aja lah masalahnya. Nah imamnya salah, imamnya nyungsang, itu kan tidak memenuhi syarat untuk saya. Wah nek ngono pengen jadi imam, enggak. Sungguh ada salah satu masjid imamnya katanya hafidz Quran tapi nyungsang, langsung tak duduk, bukan tak duduk dengan enggak, langsung saya rangkul, Mas tolong sampean hafidz jangan gini, itu ngerepoti saya, aku akan ngulang. Mufaraqah kan itu aturan. Mohon maaf ini ya para ulama hufadzul Quran memang mendidik kami begitu. Jadi karena berdasarkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, bacaan Al-Qur'annya, maka para hufadz dianggap atau diyakini lebih baik. Nah kalau ada yang nyungsang berarti nggak ngerti Quran. Kalaupun tidak hafal Quran tidak apa-apa, tapi berarti nggak ngerti Quran. Padahal tartibus suwar, tertibnya surat itu sudah menjadi kesepakatan ijma seluruh ulama dunia. Misalnya nyungsang ngertos nggih, misalnya rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul huwallahu ahad, jelas nyungsang ini. Salatnya sah, panjenengan juga sah, tapi panjenengan yang hafal Quran mufaraqah. Mufaraqah itu misah dari jamaah, salatnya tetap sah tapi misah dari jamaah. Nah kalau mufaraqah salat biasa enggak apa-apa, enggak ngulang. Tapi kalau Jumatan kan enggak mungkin saya salat sendirian, salat Jumat sendirian kan enggak boleh. Al Jumu'atu haqqun wajibun likulli muslimin fi jama'atin. Rasulullah SAW bersabda begitu. Jumatan itu wajib bagi setiap muslim laki-laki fi jama'atin, berjamaah. Lah saya tadi mufaraqah, berarti kan enggak sah saya. Dan tidak sah, berarti saya kan harus sholat zuhur, kan nambahi penggean. Iki sing garai. Jadi saya bukan soal, sungguh bukan soal saya tidak jadi imam, tapi kok nanti ada masjid yang saya khutbah Jumat kemudian disiapkan imam tidak sesuai dengan ketentuan tilawah dan kaifiatus shalah, cukup sekali. Ya mohon maaf kalau ini tidak nyaman, tapi sungguh saya repot, sudah beberapa kali saya repot.
Dan hebatnya itu yang jadi imam itu pede banget gitu, pede banget, langsung ngimami, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya wis. Pokoknya gini, interupsi pada khotib saya tidak setuju. Dan ya, walaupun ada asar Sayyidina Umar dialog dengan Sayyidina Utsman tadi kan bukan interupsi tadi. Nah, interupsi nanti akan menimbulkan debat dan itu akan ya tadi terus muring-muring yang atas mimbar kan ya tidak enak. Walaupun sebenarnya salah. Walaupun sebenarnya salah. Kalau di Arab itu setahu saya selama Jumatan di banyak negara itu khotib ya imam. Mengapa? Karena yang berani, yang bisa jadi khotib pasti Al-Qurannya sudah bagus. Al-Qurannya dulu mereka, Al-Quran bagus dulu baru bisa khutbah. Di seluruh negara Arab itu Qurannya diutamakan. Pendidikan Al-Quran adalah pendidikan pertama kali sebelum yang lain-lain. Bahkan banyak kok yang umur-umur di bawah 10 tahun sudah hafid Al-Quran 30 juz itu. Kalau sini kan umumnya juz 30, itu pun tidak semuanya. Tapi di Indonesia memang ada semacam itu karena asbabul wurudnya, karena banyak khotib yang Al-Qur'annya tidak bagus. Nanti kalau jadi imam lalu jadi masalah, ya oke lah, ada solusi seperti itu. Tapi khotibnya jelas-jelas bagus bacanya, ya tolonglah imamnya itu, imam rawatibnya itu ya agak tahu diri. Wong di sini aja kalau imamnya imam besar yang khutbah mesti imam rawatibnya mundur kok. Selain saya, walaupun saya imam besar, saya persilakan pada imam rawatib untuk ngimami, ya sebagai penghargaan saya, penghormatan saya pada imam rawatib, karena saya tahu mereka bacanya bagus-bagus. Lainnya sih nggak bagus ya nggak mungkin saya mempersilahkan. Ya baik, jadi jangan interupsi ya. Besok walaupun saya khutbah jangan diinterupsi. Kalau mau debat silakan, ada dialog Jumat. Nah itu bagus. Di Al-Akbar dirintis dialog Jumat. Moga-moga tradisi ini ditindaklanjuti atau ditiru oleh masjid-masjid lain. Karena apa? Supaya khotib itu juga tidak seenaknya sendiri ngomong. Supaya mikir engkau akan dihadapi oleh umat. Mesti mikir kalau orang khutbah di Al-Akbar, mikir. Arem bid'ah kan kok mesti mikir juga. Saya mesti jamaah juga ada yang pinter, banyak yang pinter juga. Jadi ini kiat yang baik dan jangan dianggap bid'ah juga. Jumatan sudah selesai kok. Sudah selesai baru ada dialog dalam rangka bagaimana supaya ada komunikasi antara khotib dengan jamaah, dan supaya khotib ini juga apa yang dibicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan jamaah dalam wujud dialog. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Yeah. Minggu yang lalu kan ada topik tentang binatang yang disuntik. Saya ya? Yang disuntik itu loh. Oh ya? Iya, binatang. Kamis yang lalu ya? Kamis yang lalu. Oh ya, Kamis yang lalu, bukan minggu yang lalu ya? Kamis yang lalu. Oh iya, Kamis yang lalu. Ini mohon penjelasan, Prof. Okay. Ada perkembangan yang LGBT pada sasarannya adalah degradasi manusia, karena kan orang akan tidak dan tumbuh. Nah ini sekarang ini kan berkembang, ada yang sudah lama terjadi, bayi tabung dan cloning. Nah ini pada sasaran tertentu bagaimana hukumnya? Mohon maaf, terima kasih. Baik. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kemarin waktu ada Rakernas Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia juga kami bahas, yang intinya orang LGBT harus kita perlakukan secara pantas, kita dekati, syukur kalau bisa kita dakwai agar mereka tidak menjadi penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab LGBT itu macam-macam, oke lah, macam-macam itu tidak perlu saya ceritakan, tapi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala murka pada perilaku itu. Lah saya tidak punya cara untuk melampiaskan, sudahlah, terimalah kenyataan itu dan usahakan untuk bagaimana mengubah nasib.
mengubah bagaimana perilakunya itu loh. Kalau orangnya sekali lagi kita hormati. Kemudian LGBT kalau diteruskan mesti akan ada penyurutan generasi kan. Nah, itu pada itu kan gak iso meteng. Lanang padha lanang gak iso gawe. Terus piye to? Nah, terus bayi tabung aja. Oke, bayi tabung itu pun biaya tinggi, kemudian nanti apa? Tabung di mana wong bayi tabung ya enek tabung iso anak dadi yang tabung ndak kan, bayi tabung mesti dimasukkan rahim kan. Nenek lanang padha lanang rahime sapa? Kalaupun ada laki-laki hamil misalnya, pernah memang ada di YouTube saya pernah melihat itu, tetapi itu kan kasus sangat jarang dan tidak manusia, ndak alami, melanggar fitrah, melanggar fitrah. Kalau tidak ingin mempercepat murka Allah SWT, tolong perilaku itu kendalikan, hentikan, bertaubat kepada Allah SWT, kemudian salurkan nafsu seksual sesuai dengan aturan Allah SWT. Andai saja, mohon maaf, andai saja penjenengan tidak ada ketertarikan pada lawan jenis, tertariknya pada sama jenis, tahan, maka dapat ganjaran, dapat pahala itu. Wah, kebelet cepit nolawang utawa tuku terong. Ya, saya mohon maaf sekali lagi, sejarah pernah membuat catatan dahsyat murka Allah SWT. Kalaupun ada analis macam-macam itu, saya tidak perlu menyebut nama, yang kemudian kasusnya Nabi Lut tidak dapat dikaitkan dengan LGBT, ya silahkanlah, itu wawasan, itu pendapat. Tapi yang jelas perilaku kaumnya Nabi Lut adalah perilaku LGBT. Dan LGBT dalam khazanah Islam, baik wilayah fikih, tafsir, apalagi akidah, itu haram. Tidak seorang ulama benih pun, kalau ulama mesti benih, tidak seorang ulama benih pun yang membolehkan, yang menghalalkan, yang mengizinkan adanya LGBT. Jadi bukan orangnya sekali lagi, tapi perilakunya. Jadi sekali lagi ini harus menjadi perhatian kita, dakwah kita bukan musuhi mereka, tapi kita dekati mereka, kita bagaimana dakwahi mereka supaya mereka kembali kepada jalan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Semua agama tidak mengizinkan adanya LGBT. Nih. Cloning juga jelas haram. Kalau cloning sudah lama diharamkan oleh semua agama, karena cloning akan mengganggu kehidupan manusia, akan mengganggu regenerasi. Jadi nanti akan misalnya Pak Yahya di cloning, akhirnya sak masjid kabeh rupane koyo Pak Yahya, sing nyolong sanda ya koyo Pak Yahya, sing jamaah koyo Pak Yahya. Lalu gimana untuk menyelidiki sopo sing nyolong sanda? Susah. Nanti banyaklah problemanya. Masalah cloning itu alhamdulillah atas asas kemaslahatan dan pelanggaran terhadap hak cipta Allah SWT, maka cloning oleh agama Islam diharamkan, oleh ulama Islam diharamkan. Dan ternyata saya baca juga ulama para pendeta, para pakar agama non Islam juga mengharamkan, melarangnya. Okay. Orang-orang yang membolehkan cloning, membolehkan LGBT, biasanya orang-orang yang sudah out of control dari agama apapun. Okay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yati, Prof. Iya Bu Yati, monggo silakan Bu. Yang saya tanyakan, saya pernah menanyakan kepada seorang teman kenapa dia tidak sholat, tapi jawabannya karena setiap kali sholat dia tidak concern, dia selalu memikirkan pekerjaannya atau memikirkan hal lain. Mohon petunjuk, apakah saran yang harus saya berikan kepada yang bersangkutan? Kemudian yang kedua, apabila pada waktu sholat, Prof, di dalam imam itu membaca doa atau membaca Al-Quran, itu saya berdoa sendiri dalam bahasa Indonesia. Apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak? Mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat 5 waktu dalam Islam adalah
tiang agama, saka guru Islam, rukun Islam, salah satunya adalah sholat. Tidak peduli khusyuk atau tidak khusyuk itu urusan kemudian, tapi yang jelas kewajiban sholat harus ditunaikan. Yes, pokoknya mengerjakan sesuai dengan syarat rukunnya. Bahwa khusyuk itu kemudian, tetapi ini penting untuk gugur nih kewajiban. Ya mohon maaf secara awam, gugurkan kewajiban, karena itu wajib maka harus dilaksanakan supaya kita tidak kena dosa. Siapapun yang meninggalkan sholat alasan apapun maka dosa. Apalagi alasan tidak khusyuk, wis gak usah sholat besar, nanti akan menyesal sepanjang zaman. Sungguh orang yang tidak sholat itu sama dengan melawan Allah SWT, sama dengan ngece Gusti Allah SWT. Bener, diberi nikmat sekian banyak, hanya suruh menghadap Allah SWT 5 kali sehari. Sungguh sangat singkat, sangat pendek, sangat mudah. Bahkan kita yang butuh sholat itu, batin kita yang butuh sholat. Kalau memang belum khusyuk, oke lah. Toh ini yang datang ini juga kayaknya tadi sholat maghrib juga yang dipikir macam-macam kayaknya. Ya, jangankan kita, orang sekelas sahabat pun oleh Nabi juga pernah dites juga. Mohon maaf, ini untuk pelajaran juga, tidak ada yang lulus. Bahwa mereka khusyuk iya, tapi ketika dites oleh Nabi ternyata tidak ada yang lulus. Untuk menunjukkan pada umat sekarang, jadi sholat memang harusnya khusyuk, tapi andai kata ada ngeliyor-ngeliyornya ya sudahlah, itu bagian dari manusia. Kadang-kadang imamnya yang ngomong ngeliyor pisan, kadang-kadang, kecuali Ustadz Abdul Hamid ini memang tidak pernah ngeliyor. Tapi sekali lagi jangan alasan itu untuk katakanlah bahwa sholat itu kebutuhan panjenengan, sholat itu kewajiban panjenengan. Kalau panjenengan ngaku sebagai muslim, maka sholat adalah rukunnya. Kalau tidak sholat berarti sebenarnya satu rukun, satu tiang sudah roboh. Dan bahkan dalam hadis sahih Rasulullah menyatakan beda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Kalau orang sudah tidak sholat berarti sebenarnya sudah kafir. Itu Rasulullah SAW yang menyatakan begitu. Nah, gimana kalau kita tidak sholat apa kita kafir? Ya sudahlah, ini hukum yang berbeda, hukum sosial yang berbeda, tapi hakikatnya seperti itu. Maka waspadalah, jangan menyepelekan, jangan mengentengkan sholat. Toh juga tidak berat kan, satu sholat paling 5 menit kali 5 hanya 25 menit. Iku nek khusyuk, nek gak patek khusyuk ya paling satu kali sholat ya 2 menit kali 5 ya 10 menit. Bahkan ada sholat 20 rakaat hanya 7 menit juga ada. Baik, kemudian kalau imam membaca, kita harus mendengarkan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau imam membaca kita belum baca Fatihah, maka kita dibolehkan membaca Fatihah. Perkecualian mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i, 3 mazhab ini mewajibkan makmum mendengarkan imam. Jadi penyanyi misalnya membaca Fatihah, kok terus imam sudah membaca surat, ya sudah penyanyi diam Fatihahnya, kemudian mendengarkan bacaan imam. Bahkan kalau itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi sudah tidak usah baca, makmum diam, baca Fatihah diam, kemudian amin, kemudian baca surat, penyanyi diam mendengarkan, sudah. Itu resmi dalam kitab-kitab besar fikih mazhab 4 seperti itu. Jadi yang mewajibkan baca Fatihah memang Imam Syafi'i. Kalau penyanyi ikut ya monggo, baca cepat kemudian dengarkan imam. Tidak boleh membaca apapun sendiri. Kalau sholat jahri loh, sholat keras nih, kalau sholat sirri memang semua, sholat pelan, zuhur, asar itu memang baca sendiri-sendiri. Atau penyanyi zikir sendiri, apalagi penyanyi mikir sendiri, apalagi kalau belakrak sendiri, jangan. Jadi sekali lagi kalau imam membaca Al-Quran, baca surat Al-Quran itu dengarkan setelah penyanyi baca Fatihah jika penyanyi mazhab Syafi'i. Begitu. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahid Uzali dari Wabarakatuh. Silakan Mas. Ini soal interupsi Ustaz. Oh iya. Kalau seandainya khotibnya tadi bukan masalah bacaan Ustaz, tapi ini masalah materi, bahwa materi yang disampaikan itu bisa membuat umat itu terpecah.
Artinya tidak justru menyatukan umat, tapi justru mengarah ke perpecahan umat Islam. Gimana? Apa masih tidak diperkenankan untuk diinterupsi, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Moga-moga tidak ada khotib begitu. Andai kata ada, ya biarkan dulu, kemudian nanti setelah selesai aja dicegat, dindek, diingatkan atau dinasihati, atau bahkan takmirnya mestinya harus melalui mikrofon, menenangkan jamaah, kemudian diadakan dialog sebentar. Jadi terus terang interupsi itu akan banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Tetapi jika ada pernah terjadi, jika rukun khutbah tidak terpenuhi, misalnya lupa membaca Al-Quran, maka boleh mengingatkan. Ya, tapi gak usah bengok-bengok, ya dekat aja. Al-Qurannya belum, gitu aja misalnya. Atau tolong baca Al-Quran, atau wasiat takwanya belum. Memang ada khotib yang entahlah karena apa lupa wasiat takwa, padahal wasiat takwa itu salah satu rukun khutbah. Wasiat takwa itu boleh digabungkan dalam bacaan Al-Quran, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah langsung Al-Qur'annya kena, wasiat takwanya kena. Tapi misalnya ndak wasiat takwa, baca qul huwallahu ahad kan belum wasiat takwa, maka khutbahnya kan ndak sah. Daripada ndak sah kon baleni kabeh, lebih baik diingatkan, Ustaz, wasiat takwanya belum, ya biar nanti dia wasiat takwa. Ya ini darurat ya. Terus terang pendapat ini ya baru kali ini saya sampaikan, dan saya hanya berpendapat karena rukunnya hilang satu, maka daripada tidak sah lebih baik diingatkan. Menurut saya walaupun itu jarang terjadi, jika terjadi boleh dilakukan. Moga-moga besok saya tidak lupa wasiat takwa itu. Ya, masih ada waktu dikit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli dari Pagesangan. Oh ya, di sini saya tidak akan bertanya Pak Prof. Zahro, tapi saya hanya sekedar sharing tentang tadi LGBT. Mungkin saya hanya sharing seperti ini, mungkin kepada kita semua umat Muslim. Apa yang pernah saya alami itu, saya punya beberapa teman yang termasuk LGBT, tapi bagaimana cara kita untuk memperlakukan mereka. Jadi kalau saya punya beberapa teman itu laki ya, mungkin bahasa gaul kita adalah lekong gitu. Jadi kita tidak harus memusuhi mereka, tapi buat saya saja dialog dia, kita berteman baik dengan dia, kemudian suatu hari pun kita bertanya bagaimana dia bagaimana kita memperlakukan dia dengan begini, kamu gimana sih, apa kamu nggak ingin bertobat, kamu ingin berubah? Dia bilang gini, kamu nggak sholat. Loh, saya ini sholat 5 waktu, tapi itu kan aku juga sudah berusaha untuk mencoba sembuh, tapi belum bisa, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita jauhin, tapi bagaimana cara kita untuk mengajak dia lebih baik. Begitu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa memang orangnya jangan kita musuhi. Jangan, malah bukan tidak harus, jangan kita musuhi. Orangnya harus kita perlakukan dengan baik, kita dakwai dengan baik. Kalau misalnya dia belum berubah atau belum bisa, ya itu memang ujian dia. Jangan lalu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Sekali lagi, soal fitrah manusia, katakanlah dia sejak lahir seperti itu, sejak lahir memang sudah ada kelainan, ya sudah, itu bagian dari yang harus diterima. Kemudian bagaimana mensiasati, silakan komunikasi, konsultasi dengan para ulama atau para pakar untuk mengatasi itu. Jangan malah diperturutkan untuk menjadi satu organisasi, menjadi satu gerakan, bahkan kemudian mengarah kepada nikah sesama jenis, dan itu jelas bertentangan dengan semua ajaran semua agama. Jadi sekali lagi saya mengharap kepada semuanya, sikapi mereka yang terjerumus dalam ruang atau wilayah LGBT dengan baik, tetapi tetap usaha didakwai supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kalian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.